Hai guys, selamat datang di Seman 2 Set Podcast. Nah, pada kali ini saya sebagai moderator kali ini, Saud Parulian Simatupang, akan membahas satu materi yang akan disampaikan oleh salah satu bintang tamu kita. Bintang tamunya adalah salah satu guru yang ada di Seman 2 Setu. Tolong perkenalkan diri Bapak. Oke, terima kasih untuk pembawa acara. Perkenalkan, nama Bapak Sony Power Sombing, SPD. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang budaya 5S yang ada di lingkungan SMA Negeri 21. Terima kasih. Nah, tentu 5S ini sudah banyak diterapkan pada sekolah-sekolah dari jenjang yang rendah maupun yang sampai tinggi. Nah, pasti murid-murid itu pasti sudah familiar dengan 5S ini. Nah, mungkin tapi ada yang bingung masih. Jadi bisa jelaskan apa itu 5S, Pak? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang budaya 5S. Oke, budaya 5S itu memiliki singkatan, berarti ada 5 S-nya, yaitu S pertama adalah senyum, S kedua itu adalah salam, S ketiga itu adalah sapa, S keempat itu sopan, dan S kelima adalah santun. Jadi budaya 5S itu adalah budaya yang membiasakan diri agar selalu terlihat senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke. Begitu saja arti dari budaya 5S. Jadi diartikan 5S itu adalah satu budaya di antar interaksi. Iya, Nah, betul. Hubungan dari 5S ini dengan kehidupan para pelajar itu apa aja sih? Oke, hubungannya untuk generasi sekarang itu sudah mulai pudar di kehidupannya sehari-hari dengan budaya saling senyum antar teman, sapa antar teman, salam, apalagi sopan dan santun di generasi muda sekarang. Jadi diharapkan dengan budaya 5S, kehidupan pelajar bisa saling senyum antar teman, salam antar teman, dan sapa dan sopan santun. Terlebih dengan sopan dan santun. Jadi di generasi muda sekarang, sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua itu sudah mulai pudar. Jadi tidak memiliki, maksudnya berkuranglah etika dalam bersopan santun. Jadi berkurangnya etika ini pasti menyebabkan beberapa dampak. Ya. Contoh dari dampak negatif berkurangnya 5S itu kayak apa sih? Yaitu jadi kita kurang menghormati orang tua, ya kan? Terus tidak ada komunikasi antara teman, terus tidak ada saling berinteraksi. Jadi teman-temannya itu tidak tahu paham karakter temannya. Kalau seperti ini saya sapa, gimana? Kalau terjadi interaksi kan dia mengetahui sifat temannya. Oh seperti ini, ngobrolnya seperti ini gitu. Kalau dampak negatif, dampak negatif kan ada, berarti dampak positif juga ada dong. Nah, dampak positifnya itu apakah hanya berbicara dengan teman secara santun atau mungkin ada contoh seperti lain? Oh, contohnya bisa kan kita ada kegiatan nih kan. Jadi kalau ada kegiatan kan, kalau misalkan saling berinteraksi, jadi kegiatan tersebut kan sukses lah ibaratnya. Kalau misalkan tidak ada interaksi kan saling sapa, saling salam, itu kan tidak ada kegiatan itu kan tidak berjalan dengan baik seperti sekarang kan. Kalau tidak ada komunikasi, sudah siap atau belum ya kan? Iya. Terus semuanya sudah lancar atau belum ya kan? Jadi kalau tidak ada interaksi kan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, kembali lagi, 5S muncul karena sifat-sifat negatif yang ada dalam pada siswa. Nah, mungkin kejadian yang paling membuat 5S ini berpengaruh apa sih? Jadi kejadian buruk siswa yang membuat para guru-guru atau organisasi sekolah kepikiran untuk membuat 5S ini gitu. Munculnya 5S di sekolah yaitu kan karena ada sifatnya generasi muda yang bandel ya. Di sekolah. Jadi dengan harapan dengan diterapkannya 5S di sekolah agar siswa-siswa yang lulus dari SMA Negeri 21 bisa mempunyai karakter yang baik, ramah, sopan, dan santun bila terjun nanti langsung ke masyarakat. Berarti itu yang diharapkan. Ya, berarti di 5S ini memiliki dampak positif yang mampu berdampak
banyak ya kepada siswa. Betul, itu yang diharapkan SMA Negeri 2 Seto. Jadi lulusannya itu bisa memiliki karakter yang baik, sopan dan santun. Nah, misalnya saya bertemu dengan siswa, saya bertemu dengan teman saya nih, saya sapa, tidak dijawab. Terus juga saya melihat misalnya ada siswa lagi belajar naik ke meja, itu kan salah satu ketidaksopanan. Iya, betul. Cara yang menurut Bapak itu efektif biar murid itu tidak melakukan kesopan santunan itu biasanya kayak mana? Apakah seperti melapor ke guru atau diingatkan saja gitu? Oke, misalkan ada teman kalian yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 5S tadi ya, duduk di atas meja, ya kan, terus berisik gitu kan di kelas. Nah, kalian cukup tidak melaporkan. Jadi nanti kan ada ketua kelas, dari setelah kalian baca 5S itu apa, kalian kasih nasihat aja dulu pertama. Jangan duduk di atas meja, itu kan tidak baik gitu kan. Nah, setelah dinasehatin, tidak mau juga, kasih tahu pelan-pelan ya. Sampai satu-satu gantian, misalkan ketua kelas, wakil ketua, teman dekatnya. Ntar juga dia bosan, ya juga sih diingetin kan. Lama-lama juga kan dia nggak enak kalau udah diingetin satu kelas kan. Nah, baru nanti kalau emang udah susah, langsung tinggal bilang ke wali kelasnya dulu. Karena kan kalian punya wali kelas. Nah, jadi nanti wali kelas yang akan membimbing teman-teman yang susah dikasih tahu tentang budaya 5S. Jadi kan sekolah itu mendidik siswa agar pada saat terjun ke masyarakat tidak melanggar peraturan setidaknya. Nah, apakah 5S ini hanya diterapkan pada siswa atau karena masyarakat bersikap seperti itu maka diadakan 5S? Untuk 5S sendiri itu tidak hanya siswa kalau di lingkungan sekolah. Itu harusnya peserta tidak hanya peserta itu guru pun harus menerapkan budaya 5S. Jadi kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik. Ya contohnya kalau kita kan kalau Bapak pada saat KBM tatap muka, tidak secara online, offline langsung ketemu tatap muka, pasti Bapak memberikan salam, ya kan? Kakak-kakak kelas mungkin sudah pernah tahu, yang pernah diajar Bapak, pasti Bapak bilang Assalamualaikum, selamat sore gitu kan. Nah, itu budaya 5S kan. Itu apa? Salam. Terus dengan senyuman, ya kan. Nah, kemudian sapa, ditanya bagaimana kabar hari ini, gitu pasti aja Bapak tanya kan, sehat ya kan. Kalau yang pernah KBN kan dengan Bapak. Nah, kemudian dengan sopan Bapak akan mengajarkan materi hari ini tentang apa, atau misalkan materi yang kemana. Itu jadi guru pun harus memberikan contoh yang baik supaya apa? Supaya dapat ditiru sama muridnya. Tapi untuk di sini Bapak tekankan jika ada guru yang masih kurang sopan jangan ditiru. Tiru yang guru-guru yang memiliki etika yang baik. Jangan misalkan kalian tiru tuh Bapak A misalkan, Ibu A misalkan, kurang sopan satunya kurang Pak. Jangan ditiru. Tiru yang guru-guru yang sopan satunya baik yang menerapkan budaya 5S di sekolah. Menurut Bapak seperti itu. Nah, kan itu mungkin pertemuan secara langsung. Di masa pandemi seperti pandemi COVID-19 ini sulit kita untuk bertemu. Sekolah saja sekarang mungkin hanya lewat online. Zoom ya? Iya, Zoom. Nah, kemungkinan kita bertemu tatap muka itu sedikit. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa menerapkan 5S di saat pandemi? Budaya 5S saat pandemi ya? Oke, misalkan kalau Bapak kan mungkin udah pernah ya, selalu ikut Zoom ya? Jadi kalau pada saat ikut Zoom juga kan Bapak bilang, selamat pagi semua, ya kan? Nah mungkin kan langsung, ya materi hari ini kita tentang ini kan nggak mungkin kan? Masih kan Bapak tanyain kan? Kadang-kadang selamat pagi, terus kadang-kadang suka kalau masih ingat Bapak nanyain kabarnya kan gimana, masih sehat ya gitu kan, pasti Zoom begitu kan. Nah jadi tetap guru tuh di awal pembelajaran tetap memberikan salam dengan senyuman, kemudian menanyakan sapa dengan murid-muridnya apakah belum masuk semua atau belum dalam pembelajaran, ya kan. Kalau ada kendala langsung dibilang dengan sopan dan santun, menanyakan kondisi siswa kalau jika ada kesulitan. Bapak kan kalau misalkan memberikan tugas juga yang penting mengirimkan tugas, tidak mempersulit ya. Padahal kan jawaban dari kalian manapun, misalkan temannya ngirim jawaban, yang penting
kalian mau nyatet tinggal kirim ke bapak ya kan. Nah jadi itu bapak sopan santun, yang penting kalian mengerjakan tugas maupun jawaban dari manapun, guru-guru yang penting mengirimkan tuh tugas. Jadi dengan secara pandemi kita tidak terlalu memaksakan siswa untuk apa maksudnya ke sekolah, jadi bisa mengirimkan lewat email atau WA tugas-tugasnya ya kan. Jadi bapak seperti itu. Mungkin pada saat Zoom kan, mungkin Bapak pernah menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan. Pernah nggak Bapak bertanya kepada siswa, misalnya tentang materi A, Bapak tanya, nggak ada yang jawab. Jadi kamera nggak ditampilkan semua. Nah itu salah satu pelanggaran 5S gak sih Pak? Oh yang nggak ada itunya? Iya. Nah sebenarnya itu harusnya sih tergantung siswanya ya. Iya. Siapa tahu kameranya yang rusak. Biasanya kalau kameranya rusak, dia yang bapak kamera depan saya nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa ya kan. Bapak juga tidak memaksa. Tapi yang kameranya yang bagus, usahakan langsung tampilkan muka gitu. Supaya apa? Budaya 5S harus tetap terjaga, kelihatan mukanya, senyum ya kan. Walaupun nggak mandi nggak apa-apa. Emang kecium. Enggak kan, di rumahnya aja kan. Nggak kecium apa di sekolah atau ke teman-temannya kan. Kecuali kalian ke sekolah nggak mandi, itu baru kerasa gitu kan. Jadi tuh buat bapak ya etika yang harus kita rapikan bareng-bareng. Jadi begitu kata guru tampilkan mukanya, harus tampilkan mukanya. Walaupun cuma 10-15 menit, nanti kan di absen sama teman-temannya. Gitu. Jadi memberikan support budaya 5S itu tetap terjaga. Mungkin kan pas Bapak bertanya pada saat Zoom, misalnya 5 x 6 berapa, kan misalnya kayak gitu. Terus gak ada yang jawab. Nah, tips Bapak itu biar murid itu jawab itu gimana? Apakah hanya Bapak biarkan lalu lewatkan pertanyaan tersebut? Iya, kayak mana? Kalau Bapak biasanya misalkan ada pertanyaan soal, misalkan Bapak contoh soal gitu ya, ada contoh soal, kemudian ada coba bagaimana kalau ada seperti ini soalnya kan. Nah, kemudian Bapak supaya triknya bisa dijawab, biasanya Bapak kasih poin nilai. Yang bisa jawab nilainya Bapak kasih 80. Betul nggak? Ya kan? Nah, ntar teman-teman pasti berebutan tuh. Ntar ada 3 pertanyaan, nanti gantian ya. Kelas ini IPA 1 orang, IPS 1 orang gitu kan. Nanti pasti mereka berebutan kalau dikasih nih nilai. Terus Bapak catat juga di situ. Misalkan Saud jawab 80 nilai untuk pengetahuannya karena sudah bisa menjawab. Biasanya Bapak salah pun tetap menjawab, Bapak kasih nilai. Karena apa? Nilai keberanian, sudah berusaha. Kita mengapresiasi siswa karena sudah mau menjawab. Nah, jadi Bapak tidak akan menyanyiakan siswa yang mau berusaha menjawab atau mengerjakan soal yang sudah dikerjakan. Jadi Bapak kan biasanya poinnya memberikan nilai untuk supaya pertanyaan yang Bapak berikan bisa dijawab. Jadi 5S ini mungkin karena pengaruh orang lain, jadi kita juga bersikap sesuai sopan santun gitu ya. Iya, bisa. Nah, mungkin apakah 5S ini itu harus dimulai dari diri sendiri? Maksudnya karena teman begini kita tetap bandel gitu-gitu. Maksudnya kayak mana menyadarkan siswa yang ini tidak melakukan 5S ini agar melakukan 5S. Oke. Budaya 5S itu kalau ingin mengajak temannya yang bandel supaya budaya 5S diterapkan di dirinya temannya yang bandel, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk menunjukkan bahwa budaya 5S terhadap diri saya itu baik untuk saya. Yang pertama senyum. Dengan senyum kan kita bisa lebih awet muda. Serius. Jangan kan jadi membuat otot-otot yang ada di muka kita tuh jadi lebih rileks lah. Kemudian dengan salam, kita mengucapkan salam itu ada interaksi antara teman. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, itu ada interaksi ya kan. Kemudian dengan saling sapa, kita bisa mengetahui teman kita dalam kondisi apa. Hai, gimana kabarnya gitu kan. Oh, kabar saya baik gitu kan. Jadi kita mengetahui kabar temannya. Jadi jika teman sudah melihat, oh ternyata teman saya kayak gitu bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi tadi temannya kan ada niat untuk membiasakan diri mengikuti budaya 5S. Jadi kalau temannya udah baik, pasti temannya akan mengikuti yang baik di sekolah.
Mungkin banyak nggak kira-kira yang berubah karena si peraturan 5S ini? Maksudnya yang dari sifatnya jelek menjadi lebih baik. Oh, Menurut sepengalaman Bapak, itu banyak nggak yang kira-kira berubah? banyak. Banyak. Jadi misalkan tadinya yang anak-anak yang tidak sopan jadi sopan terhadap gurunya ya kan, yang tidak pernah menyapa antar teman jadi bisa menyapa antar teman ya kan. Kemudian yang biasanya tidak pernah senyum jangan diam dulu, kemudian temannya datang kasih senyuman, hai, langsung bukan kok cewek tuh yang deketin dong, wah udah cewek yang dia sukai, cowok yang disukai kan ditanya langsung pasti senyumnya langsung beda. Biasanya kan ada temen yang di sekolahan diem, Iya, ya kan, diem. begitu ditanya temennya, diajak temennya ngobrol baru bisa ikut berinteraksi. Jadi diharapkan dengan budaya 5S ini semuanya yang di sekolahan bisa merasakan budaya 5S. Mungkin kita melihat 5S ini di lingkungan sekolah. Dampak, maksudnya ketika kita sudah lulus sekolah, pasti 5S ini terpakai sekali kan? pasti. Nah, mungkin banyak siswa yang tidak menyadari bahwa ketika kita memakai 5S ini, 5S ini berdampak pada dirinya. Apakah benar kalau 5S ini terpakai ke masyarakat? Misalnya, apakah yang jadi penakut menjadi pemberani? Budaya S diharapkan setelah lulus dari SMA Negeri 21, Ya, khusus di lingkungan masyarakat, itu harus dipakai karena budaya 5S itu tidak ada dampak negatifnya, ya kan, pasti memberikan dampak positif bagi orang lain. Ketika kita daftar ke kampus misalkan, tiba-tiba kan kita nggak kenal kampus, ya, orangnya siapa aja, dengan senyum pasti orang itu ada yang bisa dibantu gitu. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, kan dengan senyum kan pasti daripada dicemberutin assalamualaikum Pak, kalau gitu nggak enak. Tapi kalau dengan memberikan senyuman pasti orang enggak, ya kenapa Dek, ada yang bisa dibantu kan begitu. Saya mau daftar Bu katanya gitu kan, oh iya setelah daftar jurusan apa, jadi bisa memberikan dampak karena positif. Kalau misalkan melamar pekerjaan juga sama, ke security kayak Bapak, dengan memberikan senyumannya aja security pun pasti bilang, mau lamar ya Dek, oh ada lowongan, oh yang penting jadi pelamaran aja gitu, ntar tinggal dipanggil. Jadi semua dampak positif, senyum, salam, sapa, dan sopan santun akan berguna sekali di lingkungan masyarakat. kalau boleh tahu, Bapak mengajar itu sudah berapa lama? Oh, udah mengajar di sekolah SMA Negeri 21 apa di sekolah ini? Mungkin sekolah lain maupun sini Oh, sudah di berapa sana. lama? Oke. Bapak lulus tahun 2006 Ya. SMA-nya, kemudian Bapak kerja dari 2006, kemudian Bapak masuk kuliah itu 2011, Ya. kemudian Bapak ngajar dari 2013. Jadi kerja sambil kuliah. Kemudian pada saat nyusun skripsi dari 2014 sampai 2015 Bapak lulus 2015. Nah, 2013 tetap masih ngajar sampai sekarang. Jadi 2013 sampai 2018 itu Bapak di swasta. Karena kan SMA Negeri 1 belum ada. Nah, dari 2018 sampai sekarang baru Bapak ngajar di SMA Negeri 21. Jadi kurang lebih Bapak sudah hampir 8 tahun mengajar di sekolah. Mungkin sepengalaman Bapak dari kecil sampai sekarang, ada nggak dampak 5S mungkin ya? Maaf aja nih. Ya. Misalnya Bapak dulu tidak bergaul mungkin, atau boleh. banyak penakut mungkin, Ya. sulit untuk berinteraksi. Nah, Bapak merasakan nggak dampak dari 5S ini? Kalau budaya 5S itu, teman Bapak khususnya nih yang Ya, ada di kelas kita ya, ya, 11 sifat 1 ya, kalau si Rivaldo ada ya, pendiam banget kan tuh. Jadi dari anak Bapak tuh ada. Jadi begitu diajak berinteraksi dia baru mau. Kalau dia nggak diajak berinteraksi itu dia nggak mau. Jadi dia harus ada temennya yang ngajakin untuk istirahat, sholat gitu. Jadi harus benar-benar diterapkan 5S itu ya. Jadi bagi Bapak sendiri dari kecil budaya 5S itu sangat terasa. Contohnya Bapak pasti ketemu yang lebih tua dari umur Bapak ya, ya. pasti Bapak menghargai. Walaupun dia memiliki sifat jelek, ya kita harus menghargai, itulah sifatnya. Jadi kita harus yang kita tiru yang baik-baiknya dari orang tua, yang jeleknya jangan kita tiru. Jadi kita harus lebih menghormati yang lebih tua dari
kita. Kemudian harus senyum, salam terhadap rekan-rekan guru yang ada di Sekolah. sekolah. Jadi Bapak terapkan misalkan ketemu nih, Assalamualaikum dengan siapapun. Terus gimana kabarnya? Tanya aja, ya kan, salam, ya kan. Kemudian kalau ngobrol tuh ya harus ibaratnya ngobrol tuh harus berinteraksi seperti ini, jangan ngobrol yang satu ngadap ke sana, yang satu ngadap ke sini, itu kan tidak sopan. Jadi Bapak dengan budaya Limas ini sangat positif bagi Bapak. Kembali lagi, jadi tentang siswa penakut. Ya, Menurut Bapak tips apa biar mereka mulai berani untuk misalnya ngobrol atau mungkin berteman? Mungkin apa ada tipsnya? Apakah harus misalnya harus berani ngajak teman bicara dulu. Misal langkah kecil apa yang harus dilakukan biar kita itu berani? Oke, yang pertama untuk yang siswa yang diam diri ya atau penakut untuk tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau nanti di luar, itu budayakan yang pertama itu kita bukannya takut, tapi dia itu tidak belum punya keberanian untuk berinteraksi kan. Jadi yang pertama itu harus kita dengan senyum dulu. Kadang dengan senyuman orang akan membalas senyuman kita walaupun kita tidak kenal. Seperti kita misalkan bertanya di jalan. Masa kalau kita cemberutin, permisi Pak, saya mau nanya jalan, itu kan gak enak kan. Permisi Pak, dengan senyum kan. Pasti orang juga, ya kenapa gitu kan. Nah jadi kita harus, kalau kita tidak memberanikan diri, berarti kita kalau pada saat nyari alamat pasti tidak akan ketemu kan. Walaupun di Google ada kan kadang-kadang di Google mereka suka di arah yang nggak jelas kan. Nah jadi kita harus memberanikan diri dari kita sendiri, ya, dengan senyuman gitu. Kalau dengan senyuman orang akan membalas senyuman kita. Jadi kalau pertama tidak dengan senyuman pasti itu biasanya orang jutek amat sih gitu, ya kan, misalkan Saud tanya ke Bapak tapi tidak dengan senyuman, pasti kan Bapak bilang emang nggak bisa senyum, pasti kan begitu. Apa susah sih memberikan senyuman, kan senyuman itu ibadah ya kan. Jadi kita memberikan senyuman berarti kita beribadah kepada orang lain. Jadi di 5S ini memang berpengaruh banget ya. Iya betul. Ya berpengaruh. Lalu kita di sekolah ini kan tidak hanya maksudnya belajar terus mungkin ada tugas mengerjakan tugas. Itu tentu melatih tanggung jawab. Iya. Nah, menurut Bapak apa dampak 5S terhadap pelajaran? Ya maksudnya gini, pas saat pembelajaran 5S ini kepake nggak gitu loh? Oh, pada saat KBM yang ini ya offline ya, tetap iya, misal kerja kelompok atau bagaimana gitu loh. Oke, misalkan kalau di kerja kelompok itu pasti terpakai, karena kalau kita dalam satu kelompok tidak ada interaksi kan tidak bisa. Siapa yang mengerjakan nomor 1 gitu kan? Saya, berarti kan ada interaksi, menanyakan kan dengan sopan. Siapa yang mengerjakan soal nomor 2 gitu kan? Saya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan diem-dieman, udah selesai. Ya, berarti kan tidak ada interaksi, ya kan? Terus dengan sopan menanyakan, yang nomor 1 udah selesai belum? Udah. Oke, nomor 2 udah selesai belum? Nah, kan dengan sopan dalam satu kelompok. Contohnya misalkan guru menerangkan di depan kelas, kemudian kan guru pasti bertanya, ada yang bisa mengerjakan soal? Dengan sopan, saya Bu, udah selesai. Oke, ya kan? Dilihat dulu, oke silakan maju, Rahayu gitu kan. Oh iya udah silakan, pasti kan gitu. Jadi dengan budaya 5S ini diharapkan siswa juga punya sopan santun terhadap temannya dan terhadap guru dari dalam kelas gitu. Menurut Bapak apa tanggung jawab itu termasuk 5S ke sih? Apa bukan? Oh sangat 5S. Jadi kita misalkan diberi tugas sama guru ya kan. Dalam waktu 1 minggu lah misalkan. Misalkan dari Senin dikumpulkannya minggu depan. Jadi dengan budaya 5S kita harus punya tanggung jawab. Karena apa? Sudah diberi tugas, masa kita tidak mengerjakan. Guru juga banyak tugasnya. Misalkan dikasih kepala sekolah menjadi kayak sekarang Bapak nih dikasih sirup pemateri ya kan? Sudah ada surat tugasnya. Kalau Bapak tidak mau berarti kan Bapak tidak tanggung jawab. Dengan sopan Bapak menjawab, oh baik Pak, saya siap gitu.
Itu kan dengan sopan kita menerima tugas yang diberikan kepada Bapak. Seperti misalkan siswa diberikan apa? Tanggung jawab untuk mengerjakan soal tugas-tugasnya. Jadi kamu dites nih siapa nih yang punya tanggung jawab yang bisa mengerjakan tugas selama 1 minggu gitu kan. Tapi dan kamu sopan memberikan Assalamualaikum Pak, ya kan? Nah, saya sahut misalkan. Iya, iya. Mau apa mengirimkan tugas, ada yang benar-benar chatnya, Pak saya mau ngirim tugas, Kirim. udah gitu aja kan. Udah. Jadi Iya. kan tapi Bapak terima gitu loh, tapi dengan apa, kadang-kadang ada yang mengucapkan salam, ada yang itu, tapi ke Bapak yang penting dia sudah punya tanggung jawab. Jadi kita pelan-pelan untuk cara mengirimkan apa suatu SMS kepada guru itu harus mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, ya kan? Ya. Pak, Bu, saya mau mengirimkan tugas 1 tentang materi ini. Oh ya udah, boleh kamu kirimkan langsung gitu. Ya, sepengalaman saya nih ya Pak. Iya. Mungkin saat di dalam kelas, saat pembagian kelompok nih, mungkin ada satu siswa ingin berinteraksi tapi dijauhi, mungkin karena fisik, mungkin banyak kan murid-murid yang membahas fisik, itu tentu adalah salah satu ketidaksopanan kan. Nah, menurut Bapak, cara menanggulangi, maksudnya itu biar satu orang ini yang dijauhi ini bisa dapat kelompok. Ini sepengalaman saya. Jadi dia ingin berinteraksi tapi menjauhi. Apakah Bapak dengan memasukkan siswa tersebut ke kelompok lain apa bagaimana misalnya? Oh, biasanya Bapak menanyakan kelompok yang dulu. Misalkan kira-kira siapa yang mau menerima si A ini loh, mau yang masuk kelompoknya. Misalkan kalau tidak ada, mau nggak mau langsung Bapak masukkan ke kelompok lain. Misalkan ke kelompok ketua kelas. Biasanya Bapak masukin ke kelompok yang pintar-pintar ya. Misalkan yang ranking 1 siapa, ranking 2 siapa di kelasnya, udah masukin ke kelompok itu gitu. Jadi Bapak begitu. Jadi biar apa? Supaya semuanya kebagian ke kelompok. Biasanya kalau materi Bapak, pelajaran Bapak, ada yang nggak kebagian kelompok, biasanya Bapak masukkan ke ketua kelas atau ke teman-teman yang pintar. Tapi kalau misalkan tinggal, Pak saya nggak punya kelompok, 3 lagi, udah bikin kelompok baru. Misalkan dari 5 kelompok jadi 6 kelompok, itu Bapak nggak apa-apa. Yang penting terjadi kelompok gitu. Sebenarnya perasaan Bapak itu gimana ketika misalnya ada orang dijauhi gitu loh, pengen berteman misalnya, tapi orang itu nggak mau, mungkin maaf ya, maaf bibirnya sumbi misalnya. Nah kan itu mungkin jelek mungkin ya, kalau SMA mungkin enggak, tapi kalau misalnya SD SMP kan kadang ada. Nah mungkin perasaan Bapak gimana kalau orang itu jauhin gitu loh? Ya itu salah satu pembulian namanya ya. Iya, namanya di kelas kita juga ada pembulian ya. Iya, si Rehan ya. Dulu ya. Ada kan ya. Nah, di kelas Bapak juga ada namanya Muhammad Rehan. Jadi suaranya itu kecil banget padahal cowok kan. Tapi kalau misalkan ada pembulian langsung Bapak marahi satu kelas. Ya kan, itu namanya sikap yang tidak baik. Namanya semua pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kita harus menerima. Siapa tahu kekurangannya suara, tapi dalam hal berpikir itu kelebihannya. Siapa tahu ntar dia masuk kelompok, dia rajin mengerjakan, dia bisa menjelaskan kan. Nama seseorang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi Bapak membenci sekali namanya pembulian. Pasti orang semua punya kekurangan dan kelebihan. Ya kekurangannya itu dalam satu kelompok yang kita terima. Walaupun sumbing, terus suaranya kecil ya kan, atau misalkan rambutnya kayak Bapak keriting ini kan, atau Bapak juga kalau nggak dicukur ini keriting banget ini ya kan, rambutnya gimbal gitu. Kita harus bisa nerima dalam satu kelompok, karena namanya orang itu pasti berbagai sifat dan tingkah laku ya kan, pola kehidupannya seperti apa ya kan, kita kan tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi Bapak itu paling benci sekali kalau yang namanya terjadi pembulian. Masih Bapak larang. Pernah Bapak ngomel satu kelas ya, gara-gara anaknya nggak masuk 1 minggu. Karena pembulian itu, iya, Bapak ngomelin satu kelas. Akhirnya mereka minta maaf, akhirnya anaknya mau masuk kembali dan bisa berinteraksi. Jadi Bapak tuh kalau emang ada pembulian, Bapak bilang di sini kalau ada pembulian, Bapak mohon maaf kalau keras dalam hal nanti memarahi ya, itu Bapak paling benci. Karena apa, di sekolah tuh tidak boleh namanya ada pembulian.
Apalagi kalau di luar, ya, Bapak dengar ada pembelian langsung Bapak apa? Siapa Bapak tarik anaknya, tujuannya buat apa pembelian? Kan nggak ada, ya kan? Jadi kasihan temennya, ya kan? Jadi nggak sekolah, padahal dia pinter, Ya. ya kan? Namanya, ya siapa tahu kan? Iya. Pasti punya kelebihan. Jadi gitu. Jadi jangan ada pembelian di sekolah. Sepengalaman Bapak Iya. mengajar, pernah nggak Bapak itu misalnya dijuluki yang aneh-aneh sama murid? Kan Banyak. mungkin itu adalah salah satu ketidaksopanan kan. Iya. Saya pengalaman itu banyak Iya. gitu. Jadi menurut Bapak, Hmm. apakah Bapak harus diam aja atau bagaimana ketika mendengar itu? Oh, Bapak kok biasa. Jadi Biasa. misalkan nanti mereka juga akan mengetahui sifat Bapak seperti apa, ya kan? Tujuannya untuk apa. Iya. Biasanya Bapak kalau marah itu tujuannya baik. Supaya apa? Supaya tidak diulangi lagi. Apalagi kalau misalkan dalam pembulian tadi, kemudian mengerjakan tugas, ya kan? Nanti kamu kalau kuliah, tugas tuh banyak sekali. Jadi kalau kamu nggak dibiasakan dari sekarang, Bapak juga merasa dulu tugas benar-benar dikerjakan nggak kaget gitu. Jadi biasanya dari semester 1 sampai semester 6 itu tugas numpuk. Itu 8 mapel itu satu semester atau Ya. itu 8 mapel kuliah. Mata kuliah itu harus setiap hari tuh bab tuh pasti ngirimin email. Bapak ngerasain banget. Jadi kalau dari sekarang kamu udah ngeluh tugas, udah kamu ntar kuliah juga pasti bakalan capek. Teman Bapak tuh yang di SMK, Pak apa? Untung Bapak dulu ngasih tugas terus ya. Baru 6 Pak. Sekarang saya tiap hari Pak tugas kelompok, tugas mandiri, Iya, beneran. iya. Jadi kerasa sekali pas gitu dia telepon. Pak, untung Bapak dulu ngasih tugas tiap hari Banyak. ada gitu Iya, kan. iya. Tapi sekarang saya udah mulai terbiasa. Jadi nanti kamu akan mengatur mengerjakan tugas, waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya senang-senang sama teman, sama keluarga. Jadi nanti kamu bisa mengatur semuanya dengan budaya 5S ini. Jadi mungkin mengerjakan tugas adalah salah satu tindak kesopanan ya. Iya. Iya. Mungkin Bapak bertemu murid tidak hanya di sekolah, tapi juga di luar kan Iya. Pak. Nah, mungkin pernah nggak Bapak melihat misalnya murid misalnya bawa motor kencang kan itu berisik kadang kan. Iya. Terus tidak sopan, apakah Bapak negur apa gimana? Apa pernah bertemu kayak gitu Pak? Misalnya orang bertindak tidak sopan di lingkungan masyarakat gitu. Banyak. Banyak. Apalagi kalau suara bising. Kalau suara bising kan itu kita biarin aja kan, bukan kita yang menindak itu kan polisi. Jadi kita memberitahukan Pak berisik Pak gitu, jangan digas terus gitu. Kalau misalkan digas terus kan buat kebisingan. Jadi kita kasih taunya pelan. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba untuk memberitahukan bahwa apa motornya itu berisik. Tapi kalau emang nggak mau dikasih tahu, dia juga kan pasti akan merasakan berisik gitu. Akan merasakan akibatnya kalau emang nanti banyak yang ngasih tahu. Tapi Bapak pernah karena mungkin murid tersebut melakukan ketidaksopanan, lalu ditangkap polisi, lalu dilaporkan ke sekolah. Pernah nggak kayak gitu Pak? Di sini belum ada ya? Belum ada? Belum ada yang Belum namanya ada. tindak kriminal Oke. sampai misalkan ditangkap polisi, tawuran, Oke. terus balap motor di SMA Negeri 21 itu belum pernah. Berarti lumayan bagus ya? Lumayan Iya. bagus. Eh, mungkin siswa pasti ada yang berubah, ada yang enggak kan? Tadi udah dibilang kalau nggak berubah itu adalah pilihan dia. Meskipun kita sudah beritahu, tapi kalau nggak mau berubah itu susah kan? Iya. Jadi dia ngerasain sendiri. Mungkin pernah nggak ada misalnya ketidaksopanan dan lulus, Bapak kenal, terus mereka menyesal, misal mereka melakukan tindakan apa gitu, sepengalaman Bapak mengajar, terus dikeluarin dari sekolah, terus beberapa tahun, misal setahun, mereka nyesel, Pak, saya nyesel begini, ada nggak? Ada. Dulu Bapak, kalau sekarang kan SMA Negeri 21 itu baru lulusin, Ya. tapi belum ada yang kuliah, ada yang masuk kerja kan, jadi belum pernah ketemu Bapak. Tapi dulu Bapak di SMK Swasta pernah. Jadi dia main ke rumah, aduh Pak, saya dulu nyesel Pak, kenapa nyesel? Sering telat Pak. Suruh masuk jam 7, jam setengah 8, jam 8, itu dia sendiri ngomong. Sekarang saya di PT kerasa banget Pak. Suruh masuk jam 7, wajib masuk jam 7. Kalau setengah 8 langsung dihabisin kontraknya.
Jadi gitu, jadi pengalaman Bapak yang ke rumah, misalnya ngobrol sama Bapak, jadi kerasa banget, dulu Bapak ngomel-ngomel, masuk jam setengah 8, itu kerasa banget sekarang Pak. Jadi masih terngiang di kepalanya katanya, dengar omelan Bapak, kalau mereka sering telat dengan Bapak omelin terus. Jadi Bapak kan di depan gerbang nih, yang setengah 8 itu udah Bapak kunci gerbang. Kalau Bapak biasanya di situ bawa kunci gerbangnya, jam setengah 8 bilang, kamu ngapain aja di rumah? Ketiduran Pak. Enak banget ya begitu. Jadi Iya. ibaratnya Bapak omelin dulu kan, Bapak treatment dulu. Nanti kamu kerasa pada saat kerja. Saya Bapak udah pernah kerja. Ya kan udah punya pengalaman kerja 7 tahun. Ya. Jadi kalau kamu masuk jam 7, ya masuk jam 7. Apapun resikonya, mau hujan, mau ibaratnya sakit cuma pilek doang suruh masuk. Perusahaan tuh nggak mau yang namanya punya karyawan malas karena mereka sudah gaji sama kayak di sekolah ini. Misalkan ada guru malas pasti ditegur ibaratnya, ya kan? Ya. Jadi mereka cerita ke Bapak kerasa banget begitu masuk ke pekerjaan. Kalau kuliah oke lah, misalkan kuliah kan jadwalnya kan tergantung dosennya, ada Iya, yang jam iya. 9, ada yang jam 10. Kalau PT mah ya masuk jam 7, tetap jam 7. Jadi mereka sekarang saya benar-benar kerasa dari Bapak dulu udah ngomelinnya katanya. Untuk Bapak omelin, jadi sekarang masih ingat, oh iya jam 7 gak boleh telat gitu. Jadi mereka cerita tuh karena omelan Bapak tuh ada untungnya gitu. Dengan omelan Iya. Bapak jadi mereka bisa ingat memorinya dengan omelan Bapak gitu. Eh, jadi sebenarnya 5S ini memang penting. Iya. Seperti yang tadi kita sudah bicarakan, Hmm. melatih tanggung jawab. Iya. Nah, tapi mungkin misalnya melanggar peraturan sekolah itu salah satu melanggar 5S gak sih? Misal Hmm. Bapak mendapati siswa merokok. Hmm. Nah, itu salah satu pelanggaran 5S gak sih? Kalau menurut Iya. Bapak? Iya. Karena kan sudah ada tata tertib. Iya. Tata tertib itu kan tidak sopan. Hmm. Ya kan, sudah dikasih tahu dilarang merokok di Sekolah. tetap tapi dilaksanakan. Biasanya di toilet, karena kita toiletnya ketahuan ya kan, bisa di toilet langsung rokok buang, tinggal siram ya kan, Bapak tahu ya kan. Tapi kalau misalkan nanti ketahuan ya kan, itu dia kan apa, malu sendiri karena apa? Tidak udah tahu ada tata tertib dia mau merokok tapi dilanggar Iya. ya kan. Jadi nama tidak tanggung jawab, jadi kurang sopan santunnya. Ya kan, kalau mau merokok, ya kan, jangan di sekolah, ya kan, buka seragam sekolah karena apa? Orang menilai kalau ada seragam sekolah, iya SMA negeri 21 tuh anaknya yang rokok, nggak dikasih tahu kan, kasihan, dilepas dulu seragamnya. Kalau di luar sekolah bukan tanggung jawab sekolah. Nah, kamu ngelangkain kaki satu aja, ya kan dari gerbang ini, itu bukan tanggung jawab lagi sekolah. Tapi kalau misalkan di rumah, masa guru ke rumah ya kan? Kan nggak mungkin, itu tanggung jawab orang tuh tua. Kamu main aja nih, kata udah bilang jangan main, tapi kamu tetap main. Jadi itu udah haknya kamu. Jadi selama di lingkungan sekolah, biasanya Bapak bilang, kalau di lingkungan sekolah, hak kamu kami ambil. Ya kan, ibaratnya kalau Bapak dia ibaratnya Iya, hak kamu kita ambil. Iya. Sekarang ikuti aturan sekolah. Datang tepat waktu, ya kan? Iya. Terus sopan di dalam kelas, ya kan, saling menyapa antar teman gitu. Jadi setelah lepas dari sekolah itu haknya kamu kita lepas lagi, itu haknya kalian semua. Jadi begitu di sekolah biasanya Bapak ngomong gitu, haknya kamu Bapak ambil sementara ya, dilarang merokok, kamu merokok ya kita tindak, kamu rambutnya panjang Iya. ya kan, disuruh rapiin misalkan, misalkan ya. gitu kan, suruh rapiin, gak mau nanti ditindak kemana posis, ya kamu harus terima. Karena apa? Haknya siswa kita ambil sementara. Begitu udah lepas dari sekolah, haknya kita balikin. Jadi begitu. Jadi kita harus sesuai tata tertib. Nah, 5S banyak manfaat, banyak kegunaan. Iya. Tidak hanya di sekolah, tapi untuk kehidupan. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil itu bahwa 5S memang berpengaruh kepada karakter, bisa merubah karakter yang misalnya pendiam menjadi lebih berani, lebih aktif. Tentu aktif lebih positif. Ya lebih positif. Yang dari malas menjadi lebih rajin. Mungkin pembahasan kita segini aja, tapi mungkin kesimpulan bisa Bapak ambil dari 5S itu apa? Bapak harap
dengan budaya 5S, khususnya penerapan budaya SD SMA Negeri 21. Bapak harapkan semua siswa-siswi dapat melaksanakan budaya 5S supaya apa? Supaya menjadi lebih baik lagi, tutur kata dalam berbicara lebih baik, kemudian punya sopan santun terhadap guru, orang tua di rumah, dan masyarakat di lingkungan masyarakat. Terlebih terhadap yang orang lebih tua, walaupun nggak kenal, kita berjalan kita harus mengucapkan permisi, jangan asal lewat. Jadi Bapak harapan Seman 21 itu punya karakter yang lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya dengan budaya 5S. Itu yang dapat Bapak simpulkan. Terima kasih Bapak telah hadir pada saat ini. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman sekalian, janganlah kalian sekali-sekali memalukan nama sekolah, karena itu adalah salah satu tanggung jawab. Karena tanggung jawab bisa memberikan manfaat kepada hidup kalian. Sekian, terima kasih dari saya Satparulian dan juga bintang tamu kali ini Pak Sony Sombing, SPD. Dan terima kasih atas telah waktunya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.